Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Gusrian, NIM 001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Uniset Twisted Pair. Sesuai namanya, sesuai dengan namanya Uniset, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Silk Twist Pair. Nama twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Selanjutnya ada fungsi dari masing-masing warna kabel UTP. Warna jingga memiliki fungsi, yaitu kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga, kabel warna ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar kabel paket data. Lalu kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Dan yang terakhir, kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Selanjutnya ada fungsi dari kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight talk, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 sampai dengan kategori 7. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama adalah kabel straight talk. Jadi pada kabel ini, pada konektor 1 memiliki warna putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan konektor 2 putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk kabel tipe straight talk memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight talk biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer ke hub. Jenis kabel UTP yang kedua yaitu kabel crossover. Pada kabel ini, pada konektor 1 memiliki warna putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan yang kedua, putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat coklat.
untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya, antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Yang ketiga ada kabel rollover. Warnanya meliputi yang untuk konektor 1 putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, dan untuk konektor 2 coklat, putih coklat, hijau, putih biru biru, putih hijau jingga, putih jingga. Dan yang terakhir adalah kabel tipe rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Kategori kabel UTP. Yang pertama ada Cat 1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara dengan analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Yang kedua adalah Cat 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Namun, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Cat 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat 3 memiliki kemampuan terendah. Cat 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Selanjutnya ada Cat 5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi hingga 1 Gbps, tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Cat 6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Yang terakhir ada Cat 7. Kabel kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Gbps dan dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 Giga Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Karakteristik kabel UTP. Yang nomor 1, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Ketiga, tidak memiliki pelindung atau shield.
Keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Alat dan bahan untuk crimping. Yang pertama ada tang crimping. Alat paling utama yang digunakan dikarenakan alat yang satu ini berfungsi sebagai pemotong kabel dan memasangkan konektor RJ45 ke kabel. Yang kedua, kabel UTP. Kabel yang dimaksud di atas adalah kabel UTP, yaitu kabel yang dipakai pada saat instalasi jaringan yang berfungsi sebagai penghubung jaringan ke device-device yang akan diberikan akses internet. Yang ketiga, konektor RJ45. Alat ketiga ini yaitu konektor RJ45 yang berfungsi sebagai penghubung atau penyambung device yang akan diberikan akses internet dengan kabel UTP yang sudah kita sediakan, sehingga mereka menjadi jaringan yang utuh. Yang keempat adalah LAN tester. Alat terakhir adalah LAN tester. Alat ini memiliki fungsi sebagai penguji atau pengetes kabel UTP yang sudah kita pasangi konektor berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari pemasangan kabel UTP atau yang biasa disebut crimping. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.